Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Nah, yang sebelumnya itu Pak kasih kamu materi itu tentang persamaan ya. Persamaan itu tandanya itu sama dengan kayak begini. Ya. Kalau pertidaksamaannya sudah tahu, bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, itu pertidaksamaan tapi dalam bentuk nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di sini definisinya sudah ada. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada dalam tanda mutlak. Nah, ini contohnya ini ya. Ini sifat yang perlu kamu hafal, ingat untuk pengerjaan soal ya. Nah, ini kamu lihat ini. Ini sifat pertama, nilai mutlak. Itu kita bisa jadikan dia sama dengan akar X pangkat 2. Nah, kalau nilai mutlak X itu kalau dia sama dengannya pakai sama dengan ini ya, itu. Nah, kalau dia tidak pakai, dia pakai pertidaksamaan. Nah, ini ya, ini dari nomor 2 sampai nomor 4 dia bentuknya begini. Kalau bentuknya seperti ini kamu lihat pakai tanda lebih besar, itu nanti kamu ubahnya menjadi begini. Nah, begitu pun seterusnya. Kalau kamu dapatnya bentuknya pakai lebih besar sama dengan, itu kamu ubahnya bentuknya begini. Dia pada dasarnya sama saja dengan yang ini dengan yang ini, cuma bedanya ini tidak pakai sama dengan, yang di bawah pakai sama dengan. Demikian pun yang di bawah. Kalau dia lebih kecil bentuknya, nilai mutlak baru lebih kecil, ada nilai A, itu pakai sifatnya ini, rumusnya ini. Nah, begitu pun juga yang di bawah ini. Nah, itu saja. Ini 4 yang perlu dihafal lebih pasti, lebih bagus, maksudnya dalam pengerjaan soal untuk pertidaksamaan. Nah, mungkin kamu akan kamu akan kewalahan dalam mengerti, mungkin agak sedikit kurang mengerti. Nanti di contoh soal dulu baru kamu bisa paham ya. Kamu bisa paham ya. Ini dia. Lihat di sini, tunggu Bapak hapus dulu, kita lihat ke contoh soal ya. Yang penting kamu pegang saja 4 apa itu? 5 lah, 5. Taruh saya 5 sajalah. 5 sifat. Lalu di bawah sini Bapak ada catatan. Jika ruas kiri dan ruas kanan merupakan fungsi atau persamaan nilai mutlak, maka cara penyelesaiannya adalah dengan menguadratkan kedua ruas. Nah, ini juga ada contoh soalnya nih yang berkaitan ini. Nanti kita lihat. Nah, kita lihat satu persatu. Coba kita lihat satu persatu dulu. Ini dia nomor 1 ya. Nomor 1 ya, ini dia. Ini X lebih kecil 2. X lebih kecil 2. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini dia menggunakan sifat yang keempat yang ini. Nah, dia anggap X-nya tetap X. Ini 2 ini adalah A. Nah, rumuskannya ini yang kita pakai. Jadi X di tengah, ini lihat X di tengah, baru kiri kanannya kan itu 2 ya. Kalau dia sebelah kiri berarti dia min 2, sebelah kanan 2. Nah, ini tinggal pasang saja min A, ini A, berarti sini karena 2 berarti min 2 dengan 2 itu sendiri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini X, ini dibacanya X sedemikian sehingga X lebih besar dari min 2, X lebih kecil dari 2, X elemen bilang real. Maksudnya apa? Ketika angka X ini diganti dengan angka min 2 lebih besar dari min 2, misalnya dari min 1, 0 dengan 1, itu hasilnya pasti lebih kecil dari 2. Misalnya kita pasang min 1 ya. Min 1 apakah dia lebih kecil dari nilai mutlak min 1, apakah lebih kecil dari 2? Iya, betul. Min 1 kan nilai mutlak itu tidak pernah bernilai negatif ya. Jadi min 1 hasilnya 1 positif. Karena ada tanda mutlak lebih kecil. Apakah 1 lebih kecil dari 2? Iya, betul, terbukti ya. Nah, itu gampang sekali. Berikutnya hapus dulu ya. Berikutnya ini tidak terlalu susah.
berikutnya ini juga. Nah, ini kita menggunakan sifat yang ketiga. Pak kasih ini lagi. Tapi hapus dulu. Oke, lihat yang ini. X lebih besar dari 2. Nah, ini bentuknya itu sesuai dengannya ini. X lebih besar dari 2. Dia pakai tanda lebih besar sama dengan. Ini kan lebih besar sama dengan. Makanya dia penyelesaiannya menggunakan sifat ketiga. Nah, sifat ketiga itu X lebih kecil min A atau X lebih besar A. A di sini tidak lain tidak bukan adalah 2. Berarti dia tulis di sini X lebih kecil dari min 2 karena ini 2, atau X lebih besar dari 2. Nah, itu saja himpunan penyelesaiannya. Cara bacanya juga sama. X demikian sehingga X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 2, di mana X itu elemen bilangan real, ya. Jadi himpunan penyelesaian itu dia kalau kita mau gambar itu sini kan min 2. Di sini kan 2 lebih kecil berarti dia ke arah sini. Nah, ini. Ya. Dia bulat terarsir karena min 2 juga masuk. Ini juga bulat terarsir karena 2 juga masuk, dia ke sini. Kalau tadi yang di atas nomor 1 tuh dia bentuknya begini. Ini min 2, ini 2. Dia bulat 0 ya, tidak terarsir karena min 2 dengan 2 tidak masuk, dia di tengah-tengah sini. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, begitu saja menggunakan sifat. Lihat ini sifat ini yang cara kerjanya kita pakai sifat ketiga untuk nomor 2. Oke. Baik, yang berikutnya lagi kita lihat nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3. Nah, ini sudah. Ini dia menggunakan apa ya? Sifat keberapa? Kita lihat. Oh, ternyata sifat kelima. Nah, sifat kelima ini nanti kita Pak bisa tulis kembali ini. Tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu. Ini soalnya begini, mutlak X kurang 3 lebih kecil 5. Nah, ini kita anggap sebagai X yang di dalam sifat itu, di rumusnya itu, ini anggap sebagai A. X lebih kecil dari A, ini kita memenuhi sifat keberapa? Nah, kita cek ke atas. Kita cek ke atas, mari kita cek ke atas. Nah, itu ternyata dia memenuhi sifat kelima ini ya, ini nih, lihat ini. Sifat kelima yang ini ya, berarti ini yang dipakai. Ini yang dipakai dia punya rumus yang ini. Ini yang dipakai. Ya. Nah, kita coba. Pak kasih kembali dia. Ya, beginilah. Agak ribet sedikit ya, tapi mudah-mudahan dengan demikian ribet begini tapi bisa memudahkan kamu dalam pembelajaran itu lumayan. Nah, ini sifatnya tadi kalau tidak silap itu Pak tulis ulang. Min berapa? Mungkin ada yang sudah bisa menjawabnya dalam hati. Iya, ini dia min A kan lebih ini lebih kecil sama dengan X, atau bukan atau langsung lebih kecil sama dengan A. Cara bacanya dari setengah ya. X lebih besar sama dengan min A, X lebih kecil sama dengan A. Nah, ini bentuknya nih kan. Di tengah itu kita ganti dengan, karena X nya kita sudah anggap menjadi X kurang 3 ya. Ini berarti ini sudah X di tengah-tengahnya itu kita simpan yang dalam mutlak ini. Berarti X kurang 3. Baru di kiri kanan kita pasang min 5 dengan 5 karena A nya itu 5. Di sebelah kiri min, di sebelah kanan 5. Lalu yang berikutnya itu ini kan kita pindah ruas. Prinsipnya itu tambah pindah ruas jadinya kurang, kurang pindah ruas jadinya tambah, kali pindah ruas jadinya bagi, bagi pindah ruas jadinya kali. Nah, ini kan tambah toh, kurang toh, dia pindah ke sebelah, ini pindah ke kanan, dia pindah juga ke kiri, dan juga dia pindah juga ke kanan. Dia dari negatif jadi positif. Maka ini min 5 tambah 3 ini dia pindah, anggap saja dia pindah ya, dia pindah. Ini sebenarnya bisa ini habis ya, ini min 3 tambah ini habis juga bisa ya. Jadi sebelah kanan tambah 3, jadi ujung-ujungnya di dalam ini yang di tengah ini tersisa cuma X. Lihat ini X. Nah, baru operasikan ini min 5 tambah 3, saya utang 5, saya tambah 3, dapatnya min 2.
Jadi lalu 5 tambah 3 8. Nah, X sudah berdiri sendiri. Nah, itu sudah jawabannya. Nah, itu sudah jawabannya ini. Oke? Seperti itu saja ya. Nah, ini. Lalu yang nomor 4. Kita lihat nomor 4. Atau mungkin nomor 4 ini agak ribet sedikit ya. Tapi tidak pernah dia pakainya dua persamaan ya. Maksudnya 2 kali lah ini. Nah, kita lihat lagi, coba Pak kasih scroll ke atas dulu. Pak kasih kecil lagi supaya kamu bisa lihat. Iya. Oh, ini dia sudah. Oke, soalnya seperti ini. Nah, ini 3x kurang X tambah 2 lebih besar dari 2 ya. Lebih besar dari 2. Yang pertama-tama itu dia ubah dulu ini ya. Dia ubah dulu yang ini. Pak Guru kasih tanda dulu yang warna lain. Yang dia ubah dulu ini. Dia anggap ini tuh menjadi X tambah 2 sama dengan, dia kasih nilai mutlak. Sama dengannya dia pakai sama dengan oh tidak, ya dia anggap ini sebagai nilai mutlak. Nilai mutlak ini dia ubah menjadi ikut prinsipnya yang apa itu? Yang persamaan nilai mutlak yang sebelumnya itu. Persamaan bukan pertidaksamaan. Ini dia bisa ubah menjadi yang ini. X tambah 2 dengan min X tambah 2. Nah, itu dia. Dia ubah dulu itu, dia ubah menjadi 2 bentuk. Kan ini nilai mutlak toh. Sebenarnya dia pakai persamaan ini, persamaan. Karena persamaan kan dia bisa ubah menjadi ini persamaannya, bukan pertidaksamaan. Itu bisa menjadi 2 jenis. X tambah 2 ataupun min baru X tambah 2. Nah, itu. Baru dia selesaikan ini. Dia selesaikan, dia pakai 2. Lalu untuk bintang yang pertama dia memakai X yang ini. Dia pakai yang pertama nih. Yang bagian pertama. Oke ya, kamu mudah-mudahan kamu bisa ikut dong, baiklah, ikut dong, baik. Kenapa di sini Pak Ar kasih semacam awan ini X tambah 2 sama dengan 0, baru X sama dengan min 2. Yang ini tuh yang untuk menjawab yang ini sebenarnya, berarti. Untuk menjawab yang ini. Jadi di dalamnya kan X tambah 2. Berarti X tambah 2 itu dianggap sebagai 0. Lalu 2-nya itu pindah ke kanan, jadinya minus 0 kurang 2 berarti minus 2 ya. Kalau bagian atas itu akan memenuhi pertidaksamaan lebih besar sama dengan, bagian bawah akan memenuhi lebih kecil sama dengan, bukan lebih kecil sama dengan, tapi lebih kecil saja ya. Dari min 2 dapat dari mana? Dari sini ya. Oke, Bapak berusaha cepat ya supaya kamu tidak bosan juga lihat ini video. Oke, baik, begitu saja dulu untuk sementara. Pak hapus dulu supaya jangan membingungkan. Lihat ini, kita kerjakan satu persatu, langkah pertama dan langkah kedua. Oke, langkah pertama dulu. Kan ini kan X tambah 2 dia ada 2 tipe, 2 jenis, X tambah 2 dengan min X tambah 2. Yang pertama itu dia anggap, ini dia tulis soal ulang nih, 3X kurang mutlak X tambah 2 lebih besar sama dengan 2. Tetap ini 3X kurang, tetap ini yang mutlak ini dia pakai yang jenis yang pertama. Maka dia langsung ganti X tambah 2 baru lebih besar sama 2. Oke, tinggal kita manipulasi saya ini. Tinggal kita 3X tetap 3X, ini min kali X, min X, karena ini sebenarnya ada angka 1 di sini ya. Min 1 kali X tetap min X, min 1X, tapi 1 tidak perlu ditulis ya. Sedangkan nanti buka kurung nih, min 1 kali plus 2 itu dapatnya min 2. Kan ingat ya, plus kali plus hasilnya plus, plus dikali minus hasilnya minus, minus dikali plus hasilnya minus, minus dikali minus hasilnya plus ya, itu. Nah, ini minus dikali plus hasilnya minus di bawah. Makanya 3X kurang X kurang 2 lebih besar 2 ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini. 3X kurang X, 3X kurang X ini kan ada 1, 3 kurang 1 berarti 2, maka 2X. Ini 2 ini kan minus 2. Minus 2 ini pindah ke sebelah jadinya tambah 2 ya.
makanya 2 tambah 2 itu 4 ya. Jadi jawaban sisanya 2x lebih besar 4, berarti x. Nah ini ceritanya begini, 2x yang ini ya, 2x lebih besar 4, berarti x ini kan kali 2x, itu kan artinya 2 kali x, kali Bapak sudah omong tadi pindah ruas jadinya bagi 4/2, makanya x lebih besar 4 bagi 2 2. Dapat jawabannya 2 saja. Nah itu bagian pertama. Nah 2 berarti kita tulis x lebih besar dari 2. Kita gambar di sini kan ada titik, anggap saja 2, kita tulis 2 dulu. 2 di sini 2, baru dia lebih besar dari 2. Oke, lebih besar berarti dia ke arah sini, ke arah sini. Itu simpan dulu, simpan dulu ya. Itu bagian pertama. Sekarang bagian kedua. Bagian kedua dia tulis soal juga ulang. Dia tulis soal juga ulang. Ini 3x, ini min atau kurang mutlak x tambah 2 lebih besar 2. Ini dia ubah. Dia pakai yang kedua lagi. Tadi dia pakai yang pertama ini, sekarang dia pakai yang kedua, min x tambah 2 ini. 3x tetap 3x, min tetap min. Yang ini mutlak x tambah 2 dia ganti menjadi min x tambah 2. Baru lebih besar dari apa? Lebih besar 2. Nah ini diselesaikan begini ya. Lihat ya yang ini ya. Yang ini mutlak, bukan mutlak, kurang min, min baru dalam kurung min lagi baru x tambah 2 ya. Tutup kurung, tutup kurung. Kenapa bisa bentuknya jadi begini? Ini 3x tetap 3x ya. Nah kenapa bentuknya ini bisa menjadi yang ini? Itu yang Bapak mau jelaskan pada kamu. Ini sini. Lihat ya, kerjakan dalam kurung dulu. Ini dulu, min x kali x itu min x ya, karena min kali positif, karena ada angka 1 sini. Min x min kali positif 2 itu min 2. Simpan, buka, telah buka satu kurung seperti yang di atas ini. Sekarang ini lagi, min dikali min itu hasilnya plus, makanya di sini plus x ya. Baru min dikali min juga hasilnya plus 2. Begitu, makanya tertulis di sini yang ini itu plus x tambah 2. Ya, paham ya? Itu plus x tambah 2. Nah, tinggal ditambah. Operasikan 3x. Tunggu, Pak hapus ya. Tinggal dioperasikan 3x tambah x itu 3 tambah 1 4x. Ini 2 ini pindah ke sebelah jadinya minus. 2 kurang 2 kan plus, kan pindah ruas jadinya minus. 2 kurang 2 kan 0. Makanya di sini ruas kanannya 0. Makanya jadinya 4x lebih besar 0. Berarti x sama dengan 0. X lebih besar 0 bagi 4. Karena 4x kan artinya 4 kali x pindah ruas jadinya bagi 4. 0 bagi 4. 0 bagi 4 itu tetap 0. Jadi x lebih besar dari 0. Terus 0 sini baru kasih lebih besar. Nah, ke sana. 0 berarti lebih besar. Nah, lalu himpunan penyelesaiannya ini kenapa bisa jadinya ini? Kenapa kita pilih x demikian sehingga x lebih besar dari 2? Karena kita lihat yang mana yang daerah arsirnya paling banyak. Nah, ternyata kita lihat dari yang ini, garis bilangan ini. Itu ternyata dia punya daerah arsirnya itu yang lebih banyak tuh dilalui itu di sini. Ini 2 memang. Di sini. Ini seterusnya sampai sana. Di sini kan cuma ini saja, merah saya ikut. Ini kan merah dengan warna apa ini? Ungu ya. Itu 2. Berarti dia punya jawaban itu x lebih besar, kita pilih yang ini. X lebih besar dari 2. Nah, itu yang mana yang dilalui lebih banyak garisnya. Ternyata ini bagian ini. Dilalui oleh ungu, dilalui juga oleh merah. Seperti itu jawabannya. Makanya x lebih besar dari 2. Oke, seperti itu saja. Baik, kita lanjut lagi tanpa membuang masa. Kita lihat yang kelima ya. Yang kelima, oh iya, ini juga lumayan ya. Sampai yang ke-7 nih ya. Di sini juga ada 7, iya cocok. Ya, Bapak jelaskan saya satu persatu. Mudah-mudahan karena tugasnya itu nanti kamu harus lihat satu persatu. Oke, yang ini. Nah, inilah yang kita pakai catatan itu. Catatan. Tapi perhatikan juga sifat pertama. Catatan di atas kan ada, lihat sini.
Nah ini, jika ruas kiri dan ruas kanan merupakan fungsi atau persamaan nilai mutlak, maka cara penyelesaian atau menguadratkan dua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas. Nah ini yang kita pakai nanti ya. Kita coba. Oke, ini. Lihat ini ya. Nah ini kan kiri, soalnya kiri dengan kanan ini dua-duanya nilai mutlak, maka kita harus kuadratkan. Nah tulis dulu soalnya, nanti kita selesaikan dengan menggunakan persamaan sifat yang pertama ya. Lihat, kuadratkan dulu. Kuadratkan tuh dengan cara begini. Ini kuadratkan, luas kuadratkan, akar baru pangkat 2 ya. Akar baru pangkat 2 ya. Itu maksud kuadratkan ini sudah ya. Baru kalau sudah begitu, kalau di sini 2, di sini akar, kita tinggal coret saja nih. Akar dengan 2 habis. Akar dengan 2 habis. Makanya tersisanya 2x ya. 2x. Oh tidak ini ya. Oh dia kuadratkan ini. Oh tidak. Ya. Ini salah ya. Bapak minta maaf, masih ada kekeliruan, sabar ya. Ini sebenarnya bukan coretnya 2, tidak, karena dua-duanya akar. Yang dicoret itu adalah akarnya saja. Yang dicoret adalah akarnya, hilang akarnya ya. Hilang itu akarnya, nanti akar pindah terus kayak begitu jadi pangkat 2 begitu. Nanti hilang akarnya, jadinya 2x tambah 1 pangkat 2. Ini x kurang 2 pangkat 2. Nah, kenapa bisa begitu? Ini kan 2x tambah 1 pangkat 2 itu kan 2x tambah 1 pangkat 2 kan, itu kan bentuknya begini, 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 ya, itu ya. Ini baru 2x kali 2x menjadi 4x kuadrat ya. 2 kali 2 4x kali x, x kuadrat. Ini baru 2x dikali 1 tetap 2x ya. 1 dikali 2x tetap 2x. 1 dikali 1 tambah 1. Nah itu kan jadinya 4x kuadrat. Ini kan x kuadrat, jadi tidak ada temannya ya. 2x tambah 2x sama-sama x, tidak ada pangkatnya. 2 tambah 2 jadi 4. 4x tambah 1. Makanya di sini 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. Sedangkan yang di ini itu sama cara kerjanya. Cara kerjanya sama. Begini, x kurang 2 di pangkat 2 itu sama juga dengan x kurang 2 kali x kurang 2. Nah, x kali x itu hasilnya x kuadrat ya, 2x nya. X kali min 2 min 2x ya. Min 2 kali x min 2x juga, karena min kali positif ya. Sekarang min 2 kali min 2, min kali min positif itu. Jadinya min 2 kali 2 4. Nah, ini x kuadrat tetap x kuadrat kan, tidak teman. Min 2 kurang 2 ini sama-sama x. Saya utang 2, saya utang lagi 2. Utang saya menjadi 4. 4x tambah makanya bentuknya menjadi begini. Nah itu penjelasannya ya. Oke. Nah setelah itu ini semua dipindahkan. Yang sebelah ruas kanan ini dipindahkan semua ke kiri. Ini ke kiri, ini juga ke kiri, ini juga ke kiri, begitu. Nah contohnya penjelasannya begini. Jadi 4x kan ke kiri ya. Ini ke kiri, berarti cari temannya, berarti jadinya kurang x pangkat 2. Baru tulis lagi ini 4x tambah 4x, kan dia sebelah kanan saya tidak berubah tandanya. Ini dia pindah jadinya tambah 4x. Lalu ini 4 pindah ke sebelah jadinya kurang, jadi tambah 1 yang tetap ini baru kurang 4. Nah kita operasikan 4x kurang x kuadrat. Ini kan ada 1 depannya tapi tidak tulis, jadi 4 kurang 1 berarti 3x kuadrat. 4 tambah 4 karena sama-sama variabelnya x, berarti dapatnya 8x. Min 1 kurang 4 berarti min 3 1. Saya punya 1 saya ini ya, 1 kurang 4 tidak bisa ya, berarti negatif. 4 kurang 1 ya 3. Jadi min 3 ya. Makanya di sini jawabannya min. Jadi sebelah ruas kanan karena semua pindah jadinya 0. Baru kita faktorkan ini. Kita faktorkan dapat 3x x tambah 3. Nah faktorkan ini mungkin banyak yang belum tahu ya, mungkin banyak yang belum tahu. Bapak ajarkan ini, yang selanjutnya Bapak tidak ajarkan ya. Cara faktorkan ini 3x kuadrat tambah 8x kurang 3 lebih kecil 0. Ini kan
jangan lebih kecil lah, ya biarlah tidak apa, anggap sampai sama dengan dulu. Ini 3 dikali min 3 dulu, simpan dulu. Berapa itu? 3 yang ini 3 kali min 3 berarti min 9. Baru cari dua angka. Dua angka itu kalau kita kalikan itu sama dengan min 9. Tapi kita jumlahkan atau kita tambahkan, hasilnya itu 8. Nah, itu tidak lain bukan adalah 1 min 1 tambah 9. Ya, lihat ya, min 1 kali 9 itu min 9. Min 1 ditambah 9 itu dapatnya positif 8. Ya, cari ini dulu, kali dulu. A kali C dulu ini. 3 kali min 3 itu dapatnya min 9. Depan dikali paling belakang min 9. Baru cari yang dua angka yang di tengah ini. Dua angka ya. Cari angka itu kalau dikalikan sama dengan yang di atas ini. Kalau ditambahkan sama dengan yang tengah ini. Nah, ternyata kita cari itu min 1 dengan 9. Min 1 kali 9 itu kan min 9. Lalu min 1 tambah 9 kan 8. Jadi kita bisa uraikan begini. 3x kuadrat itu tetap 3x kuadrat. Ini jadinya, ini kan pecah. Jadinya min 1x ya. Min 1x, tapi biasanya 1 kan tidak tulis, jadi min x saja. Ini positif ya, tambah berarti 9x ya. Karena pecahan dari sini ya, pecahan dari sini baru kurang 3 di belakang. Nah, baru lebih kecil atau lebih kecil lah, lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama 0. Berarti kita uraikan ini lagi. Kita uraikan ini, kita buka kurung, kasih pisahkan dia ini. Ini kita kasih pisah ini dalam kurung ini bagiannya ini. Lihat ini. Ini di sini yang bisa keluar itu adalah x ya. Bisa keluar adalah x. Sini kan ada x. Di sini juga ada x ya, berarti x-nya bisa keluar. Lalu kalau x-nya sudah keluar, sini sisa 3 dengan x cuma 1. Lalu kalau di sini x-nya sudah keluar, sisa angka 1 ya. Karena sebenarnya di sini ada angka 1 kan, x-nya sudah keluar ke depan. Makanya ini sisa 1. Lalu kalau di sini 3x kurang 1 berarti yakin dan percaya bahwa di sini juga 3x kurang 1. Nah, tinggal saya bagi nih, 9x dibagi 9 bagi 3. Berarti 9 bagi positif 9 dibagi 3 itu berarti 3 positif 3 ya, berarti tulis ini positif 3. Di tengah-tengah ini. Di tengah ini sudah, ini terjawab, sudah terisi. Sampai di situ saja. Baru lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita ambil ini sebagai patokan. Jadi ini 3x kurang 1. Ini dapat dari mana? Ini ambil yang ini 3x kurang 1, 3x. Lalu yang kedua buka kurung lagi, kita ambil yang 2. Yang ini 2 Bapak kasih lingkar supaya kamu mengerti. Ini 2 x tambah 3 berarti x ditambah 3. Makanya bentuknya itu menjadi seperti ini. 3x kurang 1 x tambah 3. Nah, itu sudah. Nah, kita lihat, kita pakai ini, kita anggap ini nanti sama dengan ya, sama dengan kita bagi 2. Yang ini kita bagi 2. Jadi ini bisa 3x kurang 1 kita anggap sebagai 0 dulu. Walaupun sini lebih kecil, nanti baru kita lihat saja ya. Nah, ini otomatis ini kita pindah luas jadinya, pindah luas kayak gini ya. Ini menjadi 3x, ini satunya pindah jadinya tambah 0 tambah 1 berarti sama dengan 1, berarti x sama dengan 1/3 ya. Itu kanan. Lalu yang kirinya yang kiri, yang kanannya x tambah 3 lebih sama dengan 0, berarti x ini pindah jadinya min, berarti min 3. Makanya kita dapat x 1/3 dengan x min 3. Nah, sini min 3 duluan baru 1/3. Baru kita cari himpunan penyelesaiannya. Kita pakai uji-uji sebenarnya ini ya. Kita pakai uji-uji. Seandainya kita pasang x-nya, jadi ada 2 bagiannya, ada 3 bagian. Bagian pertama yang ini, bagian pertama Bapak kasih tanda yang ini ya. Ini bagian pertama antara sini sampai sini. Ini bagian kedua di tengah-tengah, ada ini bagian ketiga ya. Nah, bagian pertama itu dari sini sampai sini. Sampai ini itu bagian kedua tengah antara min 3 dengan 1/3. Bagian ketiga itu lebih besar dari 1/3. Lalu kita lihat di sini yang tengah-tengah itu bisa dipasang angka 0. Itu kita bisa andaikan ada angka 0 di situ. Kenapa? Antara min 3 dengan 1/3 itu ada angka 0. Jadi kita
substitusikan 0 itu ke dalam ini, ke dalamnya ini. Coba kita substitusikan. Apakah dia lebih kecil dari 0? Tidak ya. Coba. Berarti 3 dikali X ini kita ganti dengan 0 sama 3 kali 0 kurang 1 dalam kurung ya, baru 0 tambah 3. Ini apakah lebih kecil dari 0? Tidak. Kalau lebih kecil berarti sudah benar itu. 3 kali 0 0 kurang 1. Jadi ini 0 tambah 3 3. Oke. Berarti 0 kurang 1 min 1 kali 3. Min 1 kali 3 itu tidak lain tidak bukan adalah min 3. Apakah min 3 lebih kecil dari 0? Iya, betul. Berarti jawabannya itu bukan di bagian pertama, bukan di bagian ke, tapi bagian ke 2 ini. Makanya jawabannya itu dia ambil di tengah-tengah ini dengan ditulis X yang andaikan di dalam sini ya, X dalam sini itu lebih besar, dia lebih besar ke arah sini, lebih besar ya, lebih besar ya, Bapak kasih warna, dia lebih besar dari min 3, tapi dia lebih kecil dari sepertiga. Dan jauh himpunan penyelesaiannya ada di tengah sini. Nah inilah ditulisnya. Oke, mungkin apakah membingungkan bagi Anda? Ya, kalau membingungkan mungkin kita cukup sampai di sini saja dulu. Nanti nomor 6 dengan nomor 7 itu Bapak akan memberikan penjelasan lagi kali berikutnya, supaya jangan terburu-buru. Mungkin sampai di sini saja dulu penjelasannya. Di bawah ini sebenarnya akan ada tugas ya, ada tugas untuk kamu. Ya bisa kamu coret-coret sedikit, bisa nanti kamu kerjakan. Di sini ini masing-masing ya, ada nomor 6, nomor 7 lagi. Nomor 6, nomor 7 agak ribet tapi nanti. Jadi sini ada nomor 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nomor 6 dan nomor 7 ini tidak usah kamu kerjakan dulu. Tidak usah dulu kamu kerjakan. Yang perlu kamu kerjakan itu adalah nomor 1 sampai nomor 5. Ini nomor 1 sampai nomor 5 ini cara kerjanya sama seperti yang nomor 1 dengan nomor 5 di contoh soal yang Bapak berikan. Jadi tidak susah. Jadi kamu patokan di situ saja untuk mengerjakannya. Itu saja ya. Mungkin demikian saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu. Oke, sekian dan terima kasih.